Allah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini Allah mengumpulkan kita, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Indah bagaimana kalau ada orang, Masya Allah hijrah. Pahalanya apa ya? Lalu bagaimana ada orang yang menunjukkan seseorang untuk hijrah, juga pahalanya apa ya? Terutama kita minimal orang tua menunjukkan anak untuk berhijrah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kalimat yang indah disampaikan para alim ulama termasuk Imam Hambali dengan kalimat yang indah. Man tarakal ma'siyah. Siapa saja meninggalkan maksiat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Abdalahullah. Allah ganti untuk anak ini dari perbuatan maksiatnya, dari tatapan maksiatnya. Diganti dengan apa? Punten, kalimat yang indah. Masya Allah, halawatul qalb. Imannya nikmat, manis hatinya, akhlaknya baik. Sampai dengan kata-katanya para ulama, siapa yang meninggalkan perbuatan maksiat lalu dia berhijrah karena Allah, maka Allah ganti untuknya ketenangan hati, kenyamanan hidup sampai dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, indah sekali. Jadi sesungguhnya ketika meninggalkan maksiat matanya, misalnya akhlaknya berubah, maka dia telah diberikan oleh Allah ketenangan hati. Sampai kapan? Sampai jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya orang tua, kita ini sebagai wasilah perantara anak kita menjadi soleh atau solehah. Bayangkan, ada seorang wanita yang luar biasa. Ini adalah terjadi di kota Madinah. Saat Rasulullah sampai ke kota Madinah, orang-orang menyambutnya. Ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan pakaian, ada yang memberikan air, menawarkan di rumah. Seorang perempuan dengan mengatakan kata-katanya, ya Allah, saya ingin sekali membahagiakan pada Rasulullah, tapi apa yang saya kasih ya? Ayahanda bunda tahu yang dikasih oleh Rasulullah, yang dikasih kepada Rasulullah. Seorang wanita ini ada anaknya 10 tahun, nak sini nak, kamu mandi ya nak ya, kamu rapikan ya nak ya, mau apa bunda, pokoknya rapikan pakaianmu, pokoknya rapikan rambutmu, bersihkan tubuhmu, dikasih bajunya yang rapi, dibawa ke hadapan Rasulullah. Lalu apa? Ibu ini mengatakan, ya Rasulullah, saat orang-orang datang kepadamu memberikan berbagai macam apa yang dimilikinya, aku tidak punya apa-apa, tapi aku memiliki bagian dari jantungku ini, maka tolong ini adalah anakku, jadikan sebagai pembantumu, sebagai khadimu, dan tolong didik dengan benar. Aku ingin mendapatkan dia ini menjadi orang yang soleh luar biasa. Ternyata anak ini adalah Anas bin Malik. Diserahkan oleh ibunya. Saat orang tua ini Masya Allah faham sesungguhnya dia ingin menjadi sebagai wasilah yang indah. Tadi Ustaz Ahmad Khan dengan mengatakan kata-katanya, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Siapapun yang menjadikan seseorang dapat hidayah, maka pahalanya lebih baik daripada unta merah. Pertanyaannya kenapa unta merah? Karena dulu yang namanya kendaraan termahal adalah unta merah. Karena dulu yang namanya makanan terhebat adalah unta merah. Maka tidak ada yang paling mahal saat itu yang diidam-idamkan oleh masyarakat kecuali unta merah. Maka siapapun di antara kita menjalankan bagaimana orang itu dapat hidayah, itu pahalanya sangat berlimpah sekali. Bagaimana caranya agar kita menjadikan orang yang soleh ataupun bisa hijrah, doa-doanya akan disampaikan oleh guru kita sama-sama, Ustaz Ahmad Khan. Tafadhol. Jazakumullah khair, Ustaz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan dan doa agar kita istiqamah di jalan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama adalah meluruskan niat. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba amalun kabir yusagiru niyah wa rubba amalun sagiru kabirhu niyah." Berapa banyak amal ibadah yang besar bisa menjadi sedikit bahkan habis pahalanya gara-gara salah niat. Ada orang yang melakukan amal kebaikan yang besar, contoh dia berangkat haji ataupun umroh. Tapi karena niatnya pengen dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, karena ingin mengharapkan pujian daripada manusia, maka pahalanya sedikit bahkan tidak ada pahalanya sia-sia. Tapi kata Rasulullah, berapa banyak amal ibadah yang sedikit bisa jadi besar pahalanya dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syarah Nasruddiniyah wal Wasayil Imaniyah yang dikarang oleh Syekh Ratib Qutbul Irsyad Al Habib Abdullah bin Al Haddad, diterangkan bahwasanya dulu di zaman Bani Israel, mara rajulun ala qusbani min namlin, ada seorang pemuda lewat di satu tumpukan pasir seperti bukit. Ketika dia lewat, dia niat di dalam hatinya, ya Allah, seandainya tumpukan pasir
seperti bukit ini adalah makanan dan milik aku, maka aku akan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru berapa langkah dia berjalan, maka malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai rupa manusia, mengucapkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Maka orang ini bingung, saya nggak punya apa-apa buat sedekah. Lalu kata malaikat tersebut, sesungguhnya niatmu yang baik ketika tidak memiliki kemampuan di dalam bersedekah dan beribadah, maka itu adalah lebih bagus daripada perbuatanmu. Allahu Akbar. Makanya niat harus kita luruskan. Lalu kemudian amalan yang berikutnya yang kedua, memahami makna syahadat. Kita kan orang Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, maka kita harus pahami ketika kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sejak itulah kita wajib untuk berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu bukannya pilihan. Hijrah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim wal muslimah. Jadi mesti paham. Jadi enggak saya belum waktunya hijrah. Saya belum mau hijrah. Ntar juga kalau ada waktunya saya hijrah. Salah. Hijrah itu bukan pilihan. Hijrah itu adalah kewajiban bagi kita umat muslimin wal muslimat. Jangan lupa yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Lalu kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Lalu kemudian yang kelima, perbanyak doa. Apa doanya? Rasulullah ajarkan kita banyak baca doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Insya Allah dengan doa yang kita baca ini, kita minta kepada Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, agar Allah tetapkan hati kita untuk taat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan hijrah kita, dan Allah berikan kita istiqamah di dalam hijrah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah ini identiknya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama. Sebarkan cinta, buang kebencian. Karena sesungguhnya di dalam hijrah ada cinta karena Allah Ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa hijrah. Hijrah ini bukan tren, tapi hijrah ini adalah kewajiban buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan yang menonton ini semuanya ya Allah, Allah kasih kemudahan untuk hijrah menuju mendekatin kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.